Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yohaini dari Prodi PBSD semester 6 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gejala psikologi siswa dalam belajar untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Langsung saja kepada materinya. Setiap manusia memiliki sisi psikologi masing-masing, di mana sisi psikologi ini berdampak pada perilakunya, atau bisa disebut dengan gejala jiwa. Gejala jiwa yang ada pada diri manusia akan mempengaruhi perilakunya. Tidak terlepas dari dunia pendidikan, yaitu ada pendidik dan juga peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa gejala psikologi adalah proses perubahan perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui bentuk-bentuk dari gejala psikologi siswa dalam belajar. Yang pertama yaitu adanya penginderaan. Menurut salah seorang ahli yang bernama Wun, penginderaan adalah penangkapan terhadap rangsang-rangsang dari luar dan dapat dianalisa sampai dengan elemen-elemen yang terkecil. Penginderaan meliputi penglihatan berupa mata, pendengaran berupa telinga, penciuman berupa hidung, pengecap berupa lidah, dan perabaan berupa kulit. Yang kedua, adanya persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah suatu tanggapan atau penerimaan secara langsung dari seseorang dalam mengetahui suatu hal melewati panca inderanya. Seperti contohnya, meja ini terasa sangat kasar. Berarti adanya sensasi atau perabaan dari meja tersebut. Yang ketiga, adanya memori. Setiap manusia memiliki banyak aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak pula informasi yang mereka peroleh. Informasi yang diperoleh tersebut akan disimpan dalam memori atau otak manusia. Namun, pada kenyataannya, otak manusia itu kemampuan atau kapasitasnya berbeda-beda. Begitu pula dengan siswa, yang perannya hanya mengingat, menyimpan, lalu mengingat kembali mengenai materi yang telah mereka pelajari. Memori adalah sebuah penyimpanan informasi yang kebutuhannya sesuai dengan individu yang bersangkutan. Memori juga memberi manusia kemampuan untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi dan memperkirakan masa depan. Yang keempat adalah berpikir. Secara umum, menurut Buchenski dan juga Surya Sumantri, berpikir itu adalah berkembangnya ide dan konsep yang ada pada diri manusia. Dari gambar tersebut, dari pengertian tersebut dapat kita lihat, dapat kita gambarkan bahwa berpikir itu merupakan proses psikologi yang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, adanya pembentukan pengertian. Yang kedua, adanya penjalinan pengertian. Dan yang ketiga, terakhir yaitu adanya penarikan kesimpulan. Dan yang kelima, adanya intelijensi. Apa yang dimaksud dengan intelijensi? Secara umum, intelijensi adalah kemampuan berpikir. Nah, setelah kita membahas mengenai berpikir, ada sangkut pautnya dengan intelijensi. Menurut William Stern, intelijensi itu adalah kesanggupan jiwa dalam menghadapi ataupun menerima situasi-situasi yang baru. Sedangkan menurut V. His, intelijensi adalah sifat kecerdasan jiwa. Jadi dapat disimpulkan dari dua pengertian para ahli tersebut, intelijensi adalah kemampuan berpikir yang menyebabkan kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar dan berpikir secara abstrak. Intelijensi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Nah, yang terakhir yaitu adanya emosi dan juga motivasi. Apa yang dimaksud dengan emosi?
Emosi, menurut salah satu para ahli yaitu Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, mengungkapkan bahwa emosi itu adalah gejolak atau rasa yang terjadi dalam hati karena adanya rangsangan dari luar yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat. Emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi kita terhadap seseorang ataupun kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang, merasa marah, dan juga takut terhadap sesuatu. Dan yang terakhir itu adanya motivasi. Sudah ada yang tahu apa artinya motivasi? Motivasi itu adalah keadaan diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Ada pula motivasi yang timbulnya dari rangsang luar. Seperti contohnya, pemberian reward untuk siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, motivasi seperti ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ada pula motivasi yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Misalnya, seorang siswa yang rajin membaca karena ia menekuni salah satu bidang pelajaran tertentu. Nah, motivasi seperti ini itu disebut dengan motivasi intrinsik karena terjadi dalam diri siswa itu sendiri. Nah, alhamdulillah materi telah selesai disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.